eh, waktu dan layar saya persilakan untuk Pak Nur. Mungkin monggo Pak. Oke, terima kasih Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya izin share screen ya. Recording in progress. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Udah. Oke, hari ini saya akan memberikan pembekalan tentang metode magnetik ya, di mana PJ-nya itu ada dua, yaitu saya sendiri, Dr. Non Agus Santoso, dan nanti sama Pak Reza Rizky, STMP. Jadi kita berdua yang akan jadi PJ metode magnetik selama di lapangan nantinya. Kita tahu sendiri bahwa metode magnetik itu adalah salah satu metode geofisika ya, yang sifatnya pasif karena merimah, di mana metode ini itu menggunakan parameter magnetik. Pada saat di lapangan kita menggunakan yang namanya total magnetic intensity atau biasanya intensitas total. Kemudian yang kedua biasanya parameter yang digunakan untuk memodelkan bau permukaan yaitu suseptibilitas magnetik. Di mana metode adalah metode yang menggunakan parameter magnetik untuk mempelajari bawah permukaan. Seperti apa? Seperti contohnya litologi, yaitu batu. Jadi dari magnetik atau dari suseptibilitas kita bisa membedakan bahwa permukaan itu variasi batuannya seperti apa. Ada nggak struktur geologi bawah permukaannya seperti itu. Nanti diidentifikasi dengan menggunakan metode magnetik. Dan metode magnetik ini dibagi menjadi dua. Biasanya yang kita lakukan adalah metode magnetik lapangan atau kita sebut geomagnetik. Ada juga yang metode magnetik laboratorium. Jadi langsung mengukur batuannya di dalam laboratorium. Namanya adalah raw magnetism atau kemagnetan batuan. Untuk di kerja lapangan yang kita gunakan adalah metode geomagnetik. Nah, metode geomagnetik ini nantinya adalah metode yang mengukur medan magnet bumi total. Jadi totalnya, nanti medan magnetik bumi total. Kira-kira medan magnet bumi total itu kontribusinya dari apa sih? Yaitu 90% medan magnet utama bumi. Medan magnet utama bumi ini dihasilkan oleh inti bumi. Jadi inti bumi, karena inti bumi itu berotasi, kemudian rotasi itu akhirnya menyebabkan loncatan elektron. Kalau elektron terus loncat kan terjadi arus listrik, di mana kalau ada listrik maka akan ada magnet. Dan 10%-nya itu dari magnetisasi remanen di kerak bumi dan medan magnet luar bumi. Kalau medan magnet luar bumi dipengaruhi oleh benda langit, biasanya yang paling berpengaruh adalah matahari. Kalau di magnetisasi remanen itu di kerak. Biasanya ini yang nantinya kita modelkan. Jadi dari magnetisasi remanen ini yang kita petakan, dibuat peta, kemudian kita modelkan. Kalau untuk medan magnet utama bumi, nanti itu biasanya kita sebutnya TIGRF. Nanti kita kurangi medan magnet luar biasanya TVH. Kayak itu. Kemudian alatnya apa saja sih yang digunakan? Jadi alat yang kita gunakan itu GSM-19T Proton Precision Magnetometer, di mana ini adalah buatan Kanada, di mana untuk main console proton magnetometer seperti ini, alat untuk ukurnya, kemudian dilengkapi dengan antenanya. Antenanya itu berisi cairan proton, di mana cairan proton itu kalau kena magnet, dia akan melakukan pergerakan. Kayak dia sangat sensitif jika ada medan magnet. Kemudian ada tiang, ada konektor antara konektor ini digunakan untuk nantinya kita ini kalibrasi. Jadi kita butuh kalau kalibrasi eh, alat magnetometer itu kita butuh dua magnetometer. Jadi biasanya nantinya kita ngukurnya ada di dua tempat, yaitu ada di base dan ada di lapangan. Dan ini solder magnetometer. Jadi
apa itu ikat untuk membawanya. Kemudian yang selanjutnya, pada saat kita ke lapangan, selain kita harus tahu alat, kita harus tahu desain akuisisi. Desain akuisisi itu dibuat berdasarkan pertimbangan apa sih? Pertama, target kita apa? Kalau emang target kita intrusi, berarti kita menggunakan membuat desainnya ya di sekitar intrusi ini. Kalau bisa harus nge-cross, sehingga nanti kita bisa nih. Kira-kira kalau seandainya dia tidak kena intrusi seperti apa, dia kena intrusi dan tidak kena intrusi seperti apa. Dan seperti itu berikutnya atau persegi panjang, tergantung daerah target. Daerah targetnya seperti apa nih? Nanti kita tentukan berapa spasinya nih. Nanti dilihat juga waktunya ini enggak dibatasin enggak? Oh ternyata waktunya dibatasin. Berarti kita harus memikirkan berapa titik nih dalam waktu tersebut yang bisa kita gapai. Terus kondisi lapangannya seperti apa? Terjalkah? Nanti bisa dilewati seperti apa? Itu yang jadi pertimbangan desain akuisisi. Kayak itu. Kemudian kita tahu sendiri bahwa metode magnetik itu tadi mengukur total medan magnetik bumi. Kalau namanya total berarti terdiri nggak cuma satu. Yang tadi saya sebutkan ada internal origin, jadi medan magnet utama, yaitu IGRF. Kemudian ada medan magnet luar, yaitu TVH. Kemudian ada biasanya yang dimodelkan itu adalah remanen magnetisasi. Jadi magnetisasi yang tertinggal di dalam batuan itu yang dimodelkan. Di mana TMI itu nanti diubah parameternya dari M ke suseptibilitas. Di mana hubungan M dengan suseptibilitas itu adalah suseptibilitas sama dengan magnetisasi per H, per medan magnet utama bumi. Kayak gitu. Nah, selama pengukuran di lapangan, kita biasanya ngukurnya ada dua, base sama yang di lapangan. Kalau base ini biasanya yang kita catat waktu, karena berhubungan dengan waktu nih. Kita lihat kira-kira ada nggak pergerakan benda langit pada waktu tertentu. Adakah baterai matahari ataupun apa. Bagaimana Pak cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya itu ada nggak lonjakan selama pengukuran? Atau lonjakannya normal seperti biasa gitu pada waktu siang hari naik, pada waktu sore turun, pagi naik, naik, kemudian turun kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu di lapangan. Lapangan biasanya kita ngukur koordinat X-nya berapa nih, kemudian elevasinya berapa, terus kemudian ngukur T-nya, intensitas medan magnet total berapa atau total magnetic intensity-nya berapa nih. Biasanya ngukurnya itu nggak cuma sekali, biasanya 3 kali dalam satu titik dan selisihnya kadang tidak boleh melebihi dari 1 nanotesla nih. Kayak itu. Terus keterangan di sana di lokasinya itu secara geologi apa? Terus ada nggak hal-hal yang mempengaruhi? Kadang untuk kalau di lapangan sesuatu karena magnet ini sangat sensitif dengan besi, maka dari itu hal-hal yang berhubungan dengan besi kadang-kadang sampai resleting ataupun kawat gigi ataupun apa itu kalau bisa dihindari pada waktu pengukuran karena dia bisa mendeteksi itu alatnya. Selanjutnya koreksi. Koreksi yang dilakukan itu kan ada dua. Satu koreksi harian yang dari kita ngukur di base, nantinya kita dapat TVH. Kalau koreksi IGRF biasanya kita masukkan ke kalkulator BMKG. Nanti kita dapat IGRF di lokasi tersebut itu berapa. Kayak gitu. Kemudian kita tahu sendiri bahwa metode magnetik ini berhubungan dengan magnetisasi, suatu proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet atau biasanya sebutnya magnetisasi remanen. Jadi setelah dia kayak batuan itu diberi medan magnet, akhirnya ada magnet yang tertinggal di situ nih. Kemudian ada juga yang namanya suseptibilitas magnetik. Jadi ukuran dasar bagaimana sifat kemagnetan batuan. Di mana yang dipetakan nanti adalah TMI. TMI itu berasal dari T observasi. Jadi kita dapat di lapangan 3 titik, terus di rata-rata, terus dikurangi koreksi harian dari base dan koreksi IGRF. Nanti dapat TMI. Kemudian dalam metode magnetik itu kita juga harus tahu sudut deklinasi dan inklinasi. Di mana kalau sudut deklinasi, nah ini, sudut yang dibentuk antara utara geografis dengan utara magnet. Ini deklinasi. Kalau inklinasi, sudut yang dibentuk antara utara magnet dengan bidang horizontalnya atau dengan arah horizontalnya. Ini inklinasi.
Inklinasi nanti dibuat apa, Pak? Dibuat reduce to pole. Kita posisinya di mana sih? Kita harus pakai RTE atau RTP, kayak gitu. Di mana, kenapa Pak kita harus melakukan RTP? Karena PMI itu masih dua kutub, yaitu masih dipol. Kita butuh yang monopol nih. Kalau masih dipol seperti ini, kita butuh monopol, makanya kita tarik ke RTP atau kita tarik ke inklinasi nol nih, RTE, kayak gitu. Kemudian pada saat kita udah dapat peta RTP nih, peta RTP itu masih mengandung dua informasi, yaitu regional sama informasi residual. Di mana kalau regional itu berasosiasi dengan sumber anomali yang dalam dan luas, kalau residual ini berasosiasi dengan sumber dangkal dan tidak terlalu luas. Biasanya yang kita cari pasti target kita itu berada di daerah dangkal. Makanya biasanya kita buat pemodelan itu anomali residual. Beda lagi kalau kita mungkin daerah dalam nih, yang kita ini kan top base-nya, basementnya, nah, itu baru pakai regional. Kemudian nanti dilihat nih bagaimana melihat kedalaman sumber anomalinya. Biasanya kita menggunakan analisis spektral, tergantung nanti hanya itu berbasis frekuensi atau bilangan gelombang. Kalau berbasis frekuensi, slope per 4pi. Kalau bilangan gelombang, slope per 2. Jadi gradien atau kemiringannya dibagi 2 kalau bilangan gelombang. Kemudian pada saat di lapangan, kemungkinan yang kalian lakukan yaitu setelah kayak ngolah data, kalian memetakan dalam bentuk eh, peta TMI sama RTP. Sampai di situ aja kalau di lapangan. Kita fokus di lapangan itu bagaimana eh, melihat bahwa data kalian yang ambil itu akurat. Biar kita tahu bahwa, oh ternyata ini bisa digunakan nih ke tahap lanjut. Gimana Pak cara melihat akuratnya? Kayak contoh tadi, pada saat ngukur dalam satu titik tidak boleh selisihnya 1 nanotesla nih. Terus yang kedua yaitu kita lihat nih, di dalam TVH ada nggak yang nanti overlap gitu. Itu tinggal diinikan dulu, dikoreksi dulu nih. Nah, seperti itu. Oke, biasanya kalau udah di lapangan kemudian kita olah, nih tergantung kebutuhannya. Kita mau lihat sesar ataupun apa, biasanya kalau kita ingin tahu struktur, terutama sesar, biasanya kita gunakan filter enhancement. Bisa TDR, TDX, atau SVD. Kalau TDR itu seperti ini rumusnya, di mana kita ingin memperjelas batas-batas dan anomali target, di mana TDR itu adalah tan min 1 dalam kurung do H per do Z per akar dari do H kuadrat per do X plus do H per do Y. Jadi delta H kayak gitu. Atau bisa kita ditulis adalah tan pangkat minus 1 VDR per THDR. Di mana batas struktur itu ditunjukkan anomali 0 kalau TDR. Kalau TDX biasanya itu ditunjukkan dalam nilai maksimum batasnya itu. Makanya untuk strukturnya kalau TDR tadi 0, kalau TDX itu nilai maksimum. Di mana TDX itu tan min 1 dalam kurung akar dari do delta H per do X kuadrat plus do delta H per do Y kuadrat per garis mutlak do delta H per do Z. Kayak gitu. Kalau SVD itu biasanya sama dengan TDR, yaitu nilai anomali 0 sebagai batas struktur sesarnya. Setelah itu, kalian juga bisa memodelkan pakai format modeling. Sekarang mungkin menggunakan OASIS Montage. Bagaimana model dari slicing yang kalian buat, tergantung slicingnya nih. Ini adalah contohnya, di mana kita gunakan forward modeling, di mana pembuatan model melalui pendekatan berdasarkan intuisi geologi. Dalam interpretasi geofisika dicari suatu model yang menghasilkan respon yang cocok atau fit data pengamatan. Jadi nanti kita buat modelnya ini, kita harus ngumpulin data geologinya ini. V-nya seperti apa, geologi di sana seperti apa, dan kemungkinan modelnya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian yaitu ternyata saya
kata Pak Nugroho, harus ada tugas prakerlap nih. Jadi untuk tugas prakerlap hari ini yaitu kali ini yaitu sebelum kalian lapangan, coba implementasikan cara ngitung TVH menggunakan perangkat lunak Python. Nanti untuk selanjutnya bisa dipandu oleh asisten-asisten magnetik. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Silakan saya kembalikan ke asisten magnetik jika ada pertanyaan. Mangga. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan untuk pembekalan metode magnetik. Mungkin untuk teman-teman peserta kerja lapangan, jika ada pertanyaan, silakan resen. Baik, untuk Bintang silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Bintang Putra Permana dengan NIM 123.120.079. Saya izin bertanya Pak, untuk target akuisisi gitu, cara kita menentukan daerah target akuisisi yang baik itu bagaimana ya Pak? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Langsung dijawab atau gimana? Boleh Pak, langsung dijawab Pak. Eh, Oke, terima kasih. Bagaimana sih cara kita menentukan daerah target akuisisi? Pertama, yang harus kita lakukan adalah melihat peta geologinya dulu nih. Oke, kita lihat nih peta geologinya seperti apa. Oke, target kita hari ini adalah terserah nih, bisa intrusi atau bisa sesar. Oke, target kita intrusi. Nanti dalam suatu peta ini dilihat nih, oh target kita yang warna orange ini atau yang warna pink ini. Nah, nanti kita buat nih desainnya. Selain kita harus melihat peta geologi, kita harus survei lapangan. Benar nggak di sana ini secara geologi dulu? Oh ternyata benar ada singkapan yang menunjukkan bahwa di situ ada intrusi. Contohnya intrusi granit ataupun apa. Oh ini Pak, di lapangannya seperti ini. Jadi kemungkinan desain akuisisi yang bisa saya buat itu seperti ini. Jadi yang harus kalian dalam menentukan daerah target yaitu melihat peta geologinya seperti apa dulu adalah survei lapangan. Baru kalian bisa memutuskan desain akuisisinya seperti apa. Seperti itu kalau dari saya, Mangga. Baik Pak, mungkin dari Bintang ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Cukup, terima kasih banyak Pak Nono. Oke. Biasanya selain kayak data lapangan, oh kita harus lihat peta geologi, survei, kita juga bisa nambah wawasan dengan membaca jurnal daerah yang berkaitan dengan apa itu yang akan kita lakukan. Jadi lihat paper-papernya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti ya cuma dua itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ada, ya kita baca paper-paper yang sudah dilakukan seperti apa, biar nambah kita, oh seperti ini nih yang harus kita lakukan. Kayak itu. Untuk penentuan topiknya sudah dilakukan atau belum, Sandy? Untuk magnetik ataupun apa? Mungkin izin jawab Pak. Dari kemarin saya beserta sama asisten lapangan magnetik Viola, Fadil sama Padia itu kemarin sudah nyuruh di setiap kelompok itu memiliki tujuan Pak. Jadi tujuan untuk kita melakukan
akuisisi gitu Pak. Jadi setiap kelompok itu pas harusnya berbeda Pak. Kemarin saya sudah kasih Oke, saran begitu Pak. oke. Mungkin tuh teman-teman masih ada pertanyaan? Iya mati silakan. Mas, mengenai akuisisi data seperti apa itu untuk kita tentuin eh, jarak lintasan setiap titik itu lebih optimal itu seperti apa. Sandy bisa ulangin pertanyaannya, Sandy? Oke, izin masuk Pak, mungkin di kontrol ya Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan tentang akuisisi data ya Pak. Nah, untuk menentukan jarak antar lintasan di titik yang kompleks kita lakukan itu bagusnya seperti apa ya Pak? Lebih optimalnya seperti apa? Bentar butuh saya. Bentar, punten, punten. Suaranya agak ini ya, agak itu. Bisa di ini aja, di chat aja. Oke. Sandy, tolong ulangin pertanyaannya Amati, Sandy. Sama Pak, di saya suaranya nggak jelas Pak. Oke. Amati bisa chat ya, Amati. Biar saya bawa, biar saya baca di chat. Atau ada asisten yang mendengarkan secara jelas? Bisa di ini kan? Fahri, dengar secara jelas kah? Nih, ini Pak. Oke, thank you. Nah, saat kita akuisisi data, cara kita nentuin jarak antar lintasannya seperti apa ya, Pak? Oke, biasanya kalau dalam magnetik itu cara nentuin jarak, biasanya jarak minimal kita di magnetik itu sekitar 25. Atau biasanya kita cara nentuin jaraknya itu tergantung gravitinya berapa. Kalau seandainya gravitinya 100, kita 50. Kalau gravitinya 50, kita 25. Dan jarak minimal itu emang 25. Tapi kalau seandainya gravitinya 150 ya 75 gitu. Jadi cara menentuinya jaraknya itu kita harus konsisten nih. Kalau mau 25, 25, 50, 50 tergantung berapa waktu yang ditentukan batas waktunya. Kayak contoh 2 hari, 3 hari. Berarti kita harus ngatur nih berapa titik per harinya yang harus kita 120. Berarti kemungkinan kalau 4 hari ya, 4 hari jadi satu harinya itu 30. Nah, nanti itu dicek nih di hari pertama memungkinkan nggak. Terus nanti digambar nih berapa luasan daerah kita. Jadi kita lihat luasan daerah kita, terus kita bagi, terus nanti bisa apa itu diskusi dengan asisten lapangan memungkinkan nggak kalau kita dapat 120 dalam 4 hari. Oh ternyata nggak memungkinkan. Berarti nanti kita kurangin titiknya yang memungkinkan. Dan mengurangi titik itu sama dengan mengurangi jarak.
antar lintasan. Jadi seperti itu biasanya. Jadi kalau magnetik sudah ada jarak tiap titiknya minimal 25 atau enggak gitu kita menentukannya berdasarkan graviti berapa. Kalau graviti 100 berarti kita 50, setengah setengah dari graviti. Kenapa kita setengah dari graviti? Karena biasanya pengukuran magnetik itu lebih cepat daripada pengukuran graviti kayak gitu. Itu yang jadi ini yang jadi apa pertimbangan. Satu, berapa luasan daerahnya. Terus yang kedua, berapa waktunya. Setelah kita tahu berapa waktunya, terus nanti lihat nih gravity berapa jaraknya. Kayak gitu cara menentukannya. Terdengar nggak suara saya? Jadi Dengar kok, Pak. terdengar. Oke. Jadi itu ya ada tiga cara nentuin cara antar lintasan. Satu, luas daerahnya berapa. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan berapa. Yang ketiga, eh, setengah jarak dari gravity. Kayak gitu. Oh, daerah target kita 3 kali 6 Pak. 18 km persegi. Nah, nanti kita hitung nih. Kalau kita pakai jarak 50, 100, kita dapat berapa titik. Dapat berapa titiknya itu nanti kita waktunya berapa hari nih. Berarti kalau waktunya 4 hari, targetnya berapa dalam satu hari? Memungkinkan nggak di lapangan? Terus kita cross-check dengan anak-anak graffiti, berapa jarak kalian? Kayak gitu. Baru nanti kita dapatkan eh, jarak lintasan yang pas sesuai targetnya dan sesuai waktu di lapangan. Oke, silakan ke gimana, Sandy? Ada pertanyaan lagi? Amati udah cukup? Oke, ya itu masih ada pertanyaan lagi, Sandy. Oke, Pak. Mungkin eh, kepada Indra dipersilahkan untuk bertanya. Baik Bang, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya Pak, nama saya Indra Wijaya Kusuma dengan NIM 123 1200064. Di sini saya ingin bertanya Pak terkait data magnetik ini ada nggak sih Pak pengaruhnya sama waktu gitu Pak? Kayak mungkin di siang hari atau di pagi hari gitu Pak. Oke. Oke, Indra saya langsung jawab ada. Makanya itu perlu kita lakukan pengukuran base nih berbasis waktu. Karena biasanya kita lihat nih, kita tentukan di base ini mau diukur 5 menit, 10 menit. Karena apa? Kita perlu tentukan takut dalam waktu tertentu itu terjadi nih aktivitas dari benda langit nih. Kalau seandainya terjadi aktivitas, pasti akan ketahuan di pengukuran base-nya. Dan kalau seandainya terjadi aktivitas kan naik nih, berarti di lapangan naik nih. Lah, datanya itu harus dikoreksi dan harus dikasih keterangan nih, akurat nggak untuk dipakai. Makanya kita ada pengukuran berbasis waktu karena kita perlu koreksi harian, kayak itu. Jadi perlu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk Sultan boleh dipersilakan untuk bertanya. Nah, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak terkait Sorry, quality control. Apakah masih tidak kedengaran suaranya? Cek.
Nggak Terdengar, kedengeran ada suaranya, Pak. Halo, halo, cek. terdengar Sultan. Sekarang ya, Pak. Oke, Pak. Nah, saya masih sedikit bingung terkait quality control, Pak. Yang dimana kan untuk quality control itu banyak tahapannya. Kalau di dalam magnetik ini ada di mana saja untuk quality controlnya, Pak. Dan satu lagi, uh, kalau nggak salah itu pas kita mencari di jurnal dan IGRF itu sudah menunjukkan quality control, tapi kita menunjukkan bahwa hasil itu sudah benar, bagaimana ya, Pak? Oke. Quality control pertama yang harus kita lakukan sebelum pengukuran, kita harus kalibrasi alatnya. Bagaimana Pak cara kalibrasi? Yaitu menyamakan pengukuran antara magnetometer yang akan dipakai di base dengan di lapangan nih. Kira-kira dalam satu titik nilainya sama atau tidak. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita nggak boleh nih langsung ukur dengan magnetometer yang berbeda tanpa kalibrasi terlebih dahulu. Itu kalau mau pengukuran. Setelah itu quality control berikutnya apa Pak? Setelah dapat data, lah kita lihat nih datanya. Terutama yang pertama yang dicek itu adalah pada waktu kita pengukuran di base. Kan kita buat kurvanya nih. Oke, kurvanya udah Pak, naik turun sesuai Pak, sesuai dengan biasanya. Kalau seandainya ada loncatan atau terjadi kayak di pengukuran itu tiba-tiba apa itu pengukurannya langsung nilainya di atas, nah ini perlu dikoreksi nih. Makanya dari itu kita lihat, oh ternyata di sini ini perlu dikoreksi nih, nilainya harusnya nggak segini. Mungkin terjadi pada saat dia ngukur, dia lupa bawa besi ataupun base. Makanya dicek dulu nih nilai TVA-nya. Oke Pak, ternyata semua oke ini. Terus dilihat bagaimana cara pada waktu kan kita kan ada koordinat, ada waktu nih. Bagaimana cara menentukan TVH di lapangan? Nah, itu dilihat nih, apakah sudah benar atau enggak. Oh, kalau semuanya udah benar, Pak. Terus dilihat lagi juga di lapangan, apakah T1, T2, T3, yaitu pas diukur satu titik kan dalam satu titik di lapangan itu kita harus mengukur 3 kali. Udah sesuai enggak? Oh ternyata tidak Pak, oh, sudah sesuai semua Pak. Terus dicek sinyalnya ini sudah sesuai nggak? Jangan-jangan sinyalnya cuma 68. Terus ditulis aja kayak gitu. Nah dilihat dari beberapa parameter, kalau seandainya sudah itu udah dicek, udah di cross check semua, ya udah kita buat ke TMI-nya berapa nih, langsung dipetakan kayak gitu. Nanti kalau seandainya peta nih, petanya kalau dicek di lapangan itu kan biasanya kita cross check dengan data geologi udah sesuai nggak atau dalam membuat model. Oh ternyata kalau modelnya kayak gini nggak sesuai dengan geologi, nggak sesuai dengan stratigrafinya itu dicek. Jadi ada beberapa meter yang membuat quality control. Oh ini oke, sesuai geologi, modelnya juga sesuai dengan eh, hasil magnetik yang dimodelkan itu sesuai dengan geologi. Kayak gitu. Jadi ada faktor pengecekan mulai dari kita mengukur, mulai Nah, baik, Pak. Berarti kesimpulan itu kalau semisal, berarti kesimpulannya kalau misalnya kita sudah melakukan hal-hal yang pertama kayak sebelum pengolahan, quality control, terus uh, data yang kita dapat tuh udah data yang bagus berarti, Pak. Apa atau ada apa ciri-ciri khas atau kualifikasinya untuk data bagus ini? Apakah data bagus ini bisa jadi data yang jelek? Kadang kan ada juga yang bilang data bagus itu kadang bisa bersifat overfitting atau uh, ya seperti itu, Pak. yaitu biasanya data bagus bisa jadi data jelek tergantung nanti pengolahan ya. Contoh nih kayak gitu. Kan kita udah bisa deteksi di kurvanya nih. Ataupun dilihat dari setiap titiknya, dia tiba-tiba tinggi atau seperti apa. Kalau tiba tingginya ada alasan, oke, emang karena dia diintrusi, oke, berarti. Tapi kalau tiba-tiba tinggi pada saat ngukur di lapangan karena motor, itu nggak boleh digunakan. Kan kita harus memegang hal-hal yang
Oh, ini dikatakan data akurat nih. Berarti pada saat motor jalan atau mobil jalan, pada saat tiang listrik, ini nggak boleh nih kita ngukur dekat. Karena justru yang terukur malah tiangnya atau motornya, bukan permukaan nih. Ya pada saat di lapangan harus dipastikan nih, yang terukur bahwa permukaannya. Makanya kita harus cek. Cara lihatnya apa, Pak? Biasanya sinyalnya. Kalau seandainya ukur di lapangan, sinyalnya nggak 99. Kan ada nih nanti kalian diajarin bawa ngajarin operasi alat lah oleh asisten. Nah, coba nanti minta Mas, kalau seandainya kita ngukur di dekat tiang seperti apa, pada saat ada motor lewat seperti apa, biar kalian tahu gitu. Data yang benar itu yang kayak mana sih? Ya, itu. Setelah itu kadang-kadang kan yang jadi biasanya di ujung tombak itu pas kita buat model nih. Model kita udah bagus, tapi nggak sesuai geologi nih. Terus kita nggak bisa jelaskan secara geologi. Nah, ini berarti data kita bermasalah nih. Benar nggak datanya seperti ini? Nah, itu harus di cross check ulang kayak itu. Baik, Bapak, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak, masih boleh dibolehkan Pak? Atau gimana Pak? Iya, silakan. Mangga, Oke, boleh, Bima, boleh. silakan bertanya Bima. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Selamat sore Pak, izin saya mau bertanya Pak. Eh, semisal untuk melanjutin tadi pertanyaan dari Sultan, semisal kalau di lapangan ternyata kondisinya tidak sesuai dengan peta akuisisi yang sudah dibuat tadi Pak. Jadi apakah titik atau lintasannya itu bisa diubah pada saat itu juga Pak? Terima kasih. Iya, oke. Namanya kondisi lapangan itu kadang tidak seideal yang pada waktu kita buat desain akuisisi. Kadang perlu titik itu bergeser nih. Kalau tidak memungkinkan ya kita geser titiknya. Itu adalah hal yang wajar. Karena kadang rencana itu tidak sesuai dengan realita. Oh Pak, ternyata di situ Pak perumahan Pak, ataupun di situ dekat listrik, ya kita geser nih, geser titiknya. Kayak gitu. Jadi memungkinkan sekali pada waktu kalian merencanakan desainnya seperti itu, tiba-tiba di lapangan harus berubah karena kondisi lapangan nih, ternyata jurang Pak, kita harus geser titiknya. Ya nggak jadi masalah. Ya itulah realita pada saat di lapangan gitu. Kadang tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Makanya dari itu kita perlu menyesuaikan dan adaptasi gitu. Seperti itu, Bima. Baik Bapak, berarti semisal ada gangguan di sana nantinya bisa digeser lah harusnya ya, Pak ya. Ya, kalau seandainya ada kendaraan bermotor, berarti kita tunggu sampai dia nggak lewat. Tapi kalau seandainya sesuatu itu emang nggak bisa dipindah, berarti kita yang bergeser. Baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bagaimana Sandy? Apakah cukup Sandy? Apakah teman-teman masih ada pertanyaan atau mung- mungkin ini aja sih Pak, mungkin kita lebih ke seri session aja sih Pak, mungkin tentang melakukan pas di lapangan gimana sih pengambilan akuisisinya Pak, mungkin gitu aja sih Pak. Mungkin dari pas karena kan saya kemarin itu di PJ Maklari juga, eh, tapi saya hanya di base aja Pak, jadi gitu aja. Oke. Karena eh, apa ya? Karena pas pengukuran di base itu pun ada salah satu gangguan mungkin di base itu kita nggak tahu karena kan pasti ada masyarakat yang melakukan kegiatan misalnya itu dia mengambil rumput Pak, nah menggunakan apa namanya parang. Nah, itu kan salah satu juga pengganggu nilai bacaan menurut saya ya, Pak. Nilai bacaan terhadap yang di base. Mungkin
salah satu mungkin kan tadi Bapak bilang kan eh, salah satu gangguannya pembacaan alat IPS itu kan adanya benda-benda di luar. Nah, mungkin salah satu yang menurut saya eh, gangguannya itu mungkin itu adanya besi ataupun segala macam yang ada di sekitarnya itu. Sehingga mungkin pas kita nanti pas akuisisi di lapangan, mungkin seminimal mungkin kita itu nggak boleh ada pun besi gitu segala macamnya, maupun baik dari sana ataupun segala macamnya. Itu mungkin salah satu sih Pak, menurut saya sangat Ya, mempengaruhi dan eh, perlunya menurut saya pas di lapangan itu adanya integrasi dari Gabber sama magnetik, karena kan tadi Bapak yang bilang kan desain akuisisi magnetik itu kan setengahnya dari Gabber, sehingga apabila misalnya kita di salah satu titiknya itu mengalami gangguan ataupun ada masalah, pasti kita selain kita melakukan cross check itu, kita bisa lakukan juga dengan cross check dengan Gabbernya. Apakah di daerah itu bisa tinggi juga nilai anomalinya ataupun bisa juga anomalinya itu juga rendah Pak. Itu mungkin itu dari saya Pak. oke. Jadi biasanya kalau seandainya kalian nanti di lapangan ya, saran saya buat eh, peta topografi dalam bentuk 3D ya, biar kalian tahu nih daerahnya itu naik turun atau enggak kayak gitu. Soalnya kadang di lapangan itu kadang ya apa yang kita rancang kemungkinan datar ya ternyata nggak semudah itu, dan kadang realita di lapangan harusnya kita bareng gaber gitu ya, tapi ternyata berdasarkan keputusan kelompok kan tadi kan persegi ya, oh kabarnya di bawah kita di atas, ya itulah kadang-kadang realita lapangan, kadang-kadang harapannya kayak barengan ternyata oh kita harus menyelesaikan titik ini nih, titik ini kayak gitu, ya itulah realita lapangannya. Yang pasti harapannya kalian kerja tim sih, saling kayak apa itu, saling tolong menolong pada saat di lapangan, karena di lapangan kan nggak hanya dataran rendah aja, bisa aja dataran tinggi, dan kalian juga mungkin awalnya nggak pernah ke lapangan, mungkin geolistrik ataupun seismik sudah ditentukan ya. Tapi kalau magnetik itu kita harus kuat kakinya juga karena kita jalan kayak Ninja Hattori, naik turun bukit gitu. Apalagi asistennya harus siap-siap tuh, jalan-jalan tuh, naik turun. Terus apalagi yang nanti yang Rangers. Rangers kan ya mungkin kita nggak pernah jalan ke situ, tapi dituntut untuk menemukan jalan, yaitu Rangersnya harus dituntut mengintegrasikan antar satu titik dengan titik yang lain. Kadang yang kita temukan itu bukan jalan tapi semak-semak, terus akhirnya kita buat jalan. Atau nggak gitu, kita kadang temuin antara titik satu dengan titik yang lain itu adalah di cross oleh sungai. Jadi mau nggak mau kita harus nyebrangin sungai. Atau nggak gitu, mau antar titik itu tiba-tiba kita harus naik turun bukit di lereng. Kita harus siap-siap juga. Maka dari itu kayak latihan jalan atau latihan lari, terus coba estafet gimana. Nah, itu perlu kalian siapkan karena dalam pengukuran magnetik atau gravity nggak cuma otak aja, tapi juga fisik juga harus dipersiapkan. Seperti itu. Oke, silakan Sandy. Baik Pak, terima kasih atas sharingnya Pak. Mungkin eh, karena tidak adanya pertanyaan lagi dari teman-teman ataupun dari peserta kerap, mungkin apakah kita bisa cukupkan Pak? Bisa, silakan. Oke, mungkin sekian pembekalan metode magnetik. Silakan nanti yang bagi PJ metode magnetik tadi eh, jangan lupa dikerjakan apa yang ditugaskan oleh Pak Nono. Mungkin eh, sekian dari pembekalan metode magnetik. Jangan lupa nanti pembekalan gaya berat pada jam 7. Jangan lupa join. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Enggak.